Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kamu yang mendengarkan podcast ini dimanapun dan kapanpun kamu berada. Apa kabar kamu hari ini? Sudahkah tersenyum belum? Kalau belum silahkan senyum dulu. Kalau sudah, alhamdulillah. Ingat muslimah, jangan lupa untuk senantiasa bersyukur dan merasa bahagia. Di episode sebelumnya kita udah bahas tentang cinta baik dari sisi wanita maupun pria. Nah sekarang kita khususkan kembali topik pembicaraan untuk wanita. Kali ini kita akan membahas mengenai wanita dalam keluarga. Tidak dapat dipungkiri, wanita menjalankan multiperan dalam hidupnya, yang mana semakin dewasa semakin bertambah pula urusannya. Ketika kecil, wanita adalah seorang putri bagi kedua orang tuanya, semakin tumbuh dewasa ia pun dipinang oleh seorang pria lalu menjadi istrinya. Kemudian menjadi ibu bagi anak-anaknya. Ketika kecil, seorang anak perempuan sebelum menikah, surganya berada di telapak kaki ibunya. Namun setelah menikah, surganya berada pada suaminya. Oleh karena adanya dinamika peran ini, di podcast ini kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, sebagai seorang anak salihah. Tentunya sebagai seorang anak kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Perempuan yang dirindukan surga adalah anak yang mencintai, patuh, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Muslimah udah tahu belum kalau amalan bakti terhadap orang tua mengalahkan amalan lainnya. Meskipun seluruh dunia diinfakkan, salat malam sepanjang malam, bahkan puasa tidak berguna jika tidak berbakti kepada orang tua. Jadi, jangan pernah berpikir kalau ada anak perempuan sukses karena usahanya sendiri. Semua kesuksesan tidak berarti apapun tanpa doa kedua orang tua, karena doa mereka itu paling mustajab untuk anak-anaknya. Karena ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah, dan murkanya orang tua adalah murkanya Allah. So please banget yang muslimah, jaga mereka, berbuat sebaik mungkin yang kamu bisa kepada mereka. Jangan lupa juga untuk senantiasa mendoakan keduanya. Yang kedua, sebagai istri solihah. Sebelum menjadi istri solihah, tentunya kita harus melalui step memilih suami yang baik untuk kita. Sebagai wanita, kita harus pandai memilih suami yang pantas untuk dijadikan imam, pemimpin keluarga. Bisa dibayangin dong ya, kalau pemimpin baik, maka baik pula lah anggotanya, dan begitu sebaliknya. Nah, lantas laki-laki seperti apa sih yang pantas untuk dinikahi? Tentunya dia yang memiliki pengetahuan agama yang kuat, berakhlak mulia, dan pantas untuk dijadikan imam. Seseorang yang nantinya kita patuh dan taat kepadanya. Lalu bagaimana kita tahu seorang laki-laki pantas jadi imam? Acuannya adalah kepribadian sehari-harinya. So ketika kenal sama cowok, jangan langsung suka. Lihat dulu gimana kepribadiannya dia sehari-hari. Bisa dengan tanya ke sahabatnya, teman-temannya, atau orang-orang di sekitarnya, atau bahkan keluarganya. Tapi tentunya nggak hanya itu ya muslimah. Sebenarnya semuanya itu juga kembali ke kita. Kalau kita sedang memperbaiki diri, insya Allah jodoh kita pun begitu. Pesan Miniara untuk muslimah saat ini adalah jangan risaukan jodoh, sebab jodoh nggak akan lari. Nah, kalau udah menikah, kamu harus paham yang pertama kali bahwa siapapun suamimu itu adalah ia yang akan menjadi pemimpinmu. Surah An-Nisa ayat 34, Allah berfirman, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan seterusnya. Maka dari itu, tugas istri yang pertama adalah taat, berbakti kepada suami. Sejarah mencatat bahwa istri yang dirindukan surga adalah wanita yang selalu menerima segala kekurangan suami tanpa membebani sesuatu di luar kemampuannya. Namun, apabila suami mengajak pada kebatilan, sebaiknya kita menolak dengan lembut dan menasihati suami agar tidak salah jalan. Yang kedua, menjaga harta suami dan menjaga rahasia suami. Suami adalah pakaian dari istri, begitu pula sebaliknya. Jika istri tidak mampu menjaga rahasia suami, sejatinya ia membuka aib sendiri. Selanjutnya adalah selalu setia mendampingi suami. Sebagai bentuk peran wanita salehah dalam kehidupan saat ini, istri tak hanya sebagai motivator, tetapi juga penghibur hingga menjadi partner diskusi terbaik bagi suami.
Yang keempat, pandai menarik hati suami. Mulai dari cara menyambut suami dengan mesra, berhias untuk suami, hingga senantiasa menyertainya dalam suka maupun duka. Yang kelima adalah saling support dalam kebaikan. Ada satu hadis Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan rahmat pada suami yang bangun malam dan mengerjakan sholat, lalu membangunkan istrinya untuk mengerjakan sholat. Apabila istrinya tidak bangun, dia akan memercikkan air ke wajahnya. Dan semoga Allah memberikan rahmat pada istri yang bangun malam untuk mengerjakan sholat, lalu membangunkan suaminya untuk mengerjakan sholat. Apabila istrinya tidak bangun, dia akan memercikkan, apabila suaminya tidak bangun, dia akan memercikkan air ke wajahnya. So sweet gak sih? Nanti kalau udah nikah, bukan yang chat sok-sok bangunin tahajud, bukan, tapi tahajudan bareng gitu loh maksudnya. Keren kan? Yang keenam, berusaha untuk menggapai ridho suami. Masih ingat hadis wanita bisa masuk surga melalui pintu manapun yang disukai? Ini adalah salah satu caranya, dapatkan ridho suami. Bagi muslimah yang belum menikah, please banget, mulai sekarang, mulai persiapkan diri ya, mulai cari ilmu. Mulai persiapannya itu adalah ilmu, fisik, dan mental. Jadi persiapan semuanya kita mulai cari ilmu. Oh iya, apakah wanita boleh berkarir? Suami kerja, istri juga kerja? Sebenarnya nggak ada larangan sih untuk ini, asalkan antara suami istri sudah saling sepakat dan istri mampu memposisikan diri dengan baik tentunya. Tidak jadi masalah. Dan istri tetap berhak mendapat nafkah meskipun mungkin penghasilannya lebih dari suami. Yang ketiga, sebagai ibu salihah. Bidadari yang dirindukan surga adalah ibu salihah yang senantiasa bersiap menjadi panutan bagi anak-anaknya, bersedia mengajarkan ilmu di dunia akhirat, sehingga sebagai bekal hidup anaknya. Juga ibu yang tak pernah lelah memberikan kebutuhan anak-anaknya. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Bagaimana sikap ibu dalam mendidik anak dan apa saja yang ibu ajarkan terekam menjadi jati diri anak. Ingat, anak bisa membawa orang tuanya ke surga atau neraka. Maka bersungguh-sungguh dalam mendidik anak-anak sesuai dengan syariat Islam, sehingga membentuk generasi muda yang berakhlakul karimah. Dan ingat pesan ini muslimah, bahwa wanita berperan dalam membangun peradaban. Maka persiapkan betul keturunan generasi kita nanti mampu membentuk peradaban Islam menjadi lebih baik. Nah, karena setelah mengetahui sedikit ulasan tentang wanita salihah dalam beberapa peran di keluarga, Winera ingin membahas tentang wanita masa kini. Muslimah hari ini hidup di zaman yang mana masing-masing berhak memilih prinsip hidupnya, baik laki-laki maupun perempuan. Tak jarang kita lihat banyak wanita memilih terus bersolek mempercantik wajah, namun lupa dengan kebaikan akhlak, terus mengejar karir, bekerja non-stop, hingga lupa kesehatan dirinya. Padahal Islam mengajarkan untuk menyeimbangkan kepentingan jasmani dan rohani. Setiap manusia memerlukan keseimbangan ini untuk mewujudkan hasrat, ingin menjadi wanita yang berpotensi tetapi berakhlak, juga berkarir, juga beriman. Satu lagi, sebagai wanita jangan terlalu mudah untuk judge orang karena dapat mengundang prasangka buruk. So, daripada repot mikirin masalah orang, lebih baik kita fokus introspeksi diri. Tambahan juga untuk muslimah, karena ini sangat krusial, kita boleh bekerja, mencapai karir dan impian setinggi apapun itu asal masih di jalan yang benar. Boleh kok, namun ingat jangan sampai ambisi itu mengesampingkan ibadah yang juga merupakan sunnah Rasulullah yang dianggap sebagai separuh agama, yaitu menikah. Setelah menikah, maka sempurnalah agamanya. Kalaupun ingin menikah, jangan mengharapkan sosok pria yang sempurna, sebab tidak akan kita menemukan pria yang sempurna. Pria yang paling sempurna cuma satu di dunia ini, Rasulullah SAW. Oleh karena itu, jadikan agama ini sebagai patokan utamanya. Yuk kita belajar dari para muslimah teladan pada zaman Rasulullah, mulai dari Sayyidah Khadijah dengan pengorbanannya yang luar biasa, seorang womanpreneur, kaya raya, istri setia Nabi yang terus support suaminya dalam dakwah, hingga beliau mendapatkan salam dari Robnya dan Jibril, dan telah dibangunkan rumah baginya di surga. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha
istri Rasulullah yang istimewa dalam perkara ilmu, hingga Rasulullah pernah bersabda, ambillah separuh ajaran agamamu dari Aisyah. Beliau meriwayatkan 2210 hadis. Beliau juga haus ilmu siang dan malam, kecerdasannya tinggi, pemikirannya cemerlang, dan ingatannya kuat. Beliau juga sangat dermawan, Masya Allah. Selanjutnya adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Nabi SAW yang sangat patuh mengurus keperluan ayahnya. Beliau mengerjakan semua pekerjaan yang biasa dilakukan oleh ibunya, mulai dari memasak, membersihkan rumah, hingga meringankan penderitaan Rasulullah dalam memperjuangkan Islam. Di samping kesibukannya, beliau tidak lelah untuk senantiasa beribadah, sholat malam, zikir, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setelah menikah dengan Sayyidina Ali, beliau ridho hidup dalam kesederhanaan. Nah, itulah ulasan yang bisa Winiara sampaikan kepada muslimah hebat di zaman ini. Tentunya bagi kamu yang penasaran dengan detail kisah wanita yang inspiratif Islam, silahkan mencari sumber dan referensi, karena zaman sekarang Masya Allah kemudahan akses telah diberikan. Dan tentunya Muslimah Legacy Winiara juga sudah menyediakan beberapa kisah-kisah wanita inspirasi para sahabiah. Silahkan didengarkan. Alhamdulillah, podcast episode ini cukup sampai di sini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Yang benar dari Allah, yang salah dari Winiara. Semoga bermanfaat. See you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.